Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya tertarik untuk membahas tentang rahasia level dan sekalian bakal saya singgung soal wujud asli albedo. Saya yakin kalian semua yang sering mengikuti fanpage tentang Overlord pasti pernah mendengar kabar tentang wujud asli albedo yang katanya berbentuk gorila. Tapi apakah itu fakta atau hanya teori? Atau jangan-jangan cuma salah paham? Saya bakalan bahas dengan jelas di sini. Oke, kita bahas dari rahasia level dulu. Dalam Overlord, tiap karakter mempunyai stat yang disebut dengan rahasia level dan job level yang bisa mereka naikkan sesuka hati. Hanya saja, rahasia level adalah stat khusus untuk mereka yang menggunakan karakter demi-human ataupun heteromorphic. Sedangkan untuk ras humanoid sama sekali tidak memiliki rahasia level. Inilah yang jadi alasan kenapa Aura dan Mare tidak punya rahasia level di karakter sheet mereka. Karena dalam Overlord, ras elf tergolong sebagai bagian dari humanoid. Efek yang didapatkan dari mereka yang menggunakan rahasia level adalah perubahan penampilan yang drastis, kekuatan fisik yang lebih kuat, daya tahan yang meningkat, dan lain-lain tergantung jumlah rahasia level mereka. Kalau kalian suka main game RPG, pasti kalian familiar dengan istilah upgrade point setiap kali naik level. Nah, kalau dalam Overlord, setiap kali naik satu level, maka akan mendapatkan 1 poin, dan total maksimal poin itu adalah 100 sesuai dengan jumlah level maksimal. Poin itu nantinya bisa dialokasikan untuk menaikkan job level atau rahasia level sesuai keinginan mereka. Poin inilah yang nantinya membedakan antara player humanoid, demi-human, dan heteromorphic. Kalau player humanoid, semua poinnya akan dialokasikan ke job level, sehingga player level 100 akan memiliki job level dengan total 100 juga. Kalau demi-human, mereka mempunyai job level dan rahasia level yang seimbang. Arti kata seimbang di sini adalah rahasia level mereka tidaklah terlalu banyak. Sedangkan heteromorphic, jumlah rahasia level mereka biasanya lumayan banyak dibandingkan demi-human. Keuntungan dari banyak rahasia level adalah player bisa mendapatkan resistance untuk beberapa tipe serangan, tapi sekaligus akan lemah terhadap tipe serangan tertentu. Contohnya Ainz, yang adalah seorang skeleton, dia kuat terhadap elemen petir tapi lemah dengan serangan api. Penentuan jumlah rahasia level dan job level sangatlah bebas tergantung player. Tapi biasanya orang-orang akan lebih fokus menaikkan job level mereka daripada rahasia level mereka. Karena jika rahasia level terlalu tinggi dan membuat kita menjadi karakter heteromorphic, maka karakter kita akan dianggap sebagai monster. Berbeda dengan humanoid dan demi-human yang dianggap sebagai makhluk, sehingga melakukan PK terhadap tipe karakter seperti itu akan memberikan penalti atau efek negatif. Tapi karena heteromorphic dianggap sebagai monster, maka melakukan PK terhadap player heteromorphic diperbolehkan dan tidak akan diberikan penalti apapun. Malahan, ada beberapa skill yang bisa didapatkan player jika berhasil membunuh banyak karakter heteromorphic. Ini yang jadi alasan kenapa player seperti Ainz sering jadi incaran banyak orang. Efek negatif lain dari meningkatkan rahasia level adalah job level yang berkurang. Bagi player level 100, jumlah skill sangat mempengaruhi kekuatan mereka. Sehingga, dengan makin banyaknya job level suatu karakter, akan memberikan mereka jauh lebih banyak skill karena mereka bisa mengambil lebih banyak job class yang diinginkan. Tapi, bagi ras heteromorphic yang berhasil mencapai titik tertentu dan mendapatkan rare class di rahasia level mereka, akan mendapatkan semacam buff dan skill khusus yang sangat memperkuat diri mereka sehingga bisa menutupi kekurangan job level yang rendah. Intinya, rahasia level adalah poin yang mempengaruhi ras suatu karakter. Rahasia level juga terbagi menjadi 3 kategori, yaitu Base Class, High Class, dan Rare Class. Base Class punya maksimum level sebanyak 15, High Class 10, dan Rare Class 5. Kalau saja player ingin menaikkan level mereka dari Base Class ke High Class, maka dia harus memaksimalkan level kelas sebelumnya terlebih dahulu. Biar gampang, mari kita gunakan Ainz sebagai contoh. Bisa kita lihat di sini, kalau Ainz punya 60 job level dan 40 rahasia level. Artinya, dia punya 40 poin untuk dialokasikan ke rahasia levelnya. Nah, di bagian rahasia levelnya, bisa kita lihat kalau base class Ainz adalah skeleton mage level 15. Lalu high classnya adalah Elder Reach level 10, dan rare classnya adalah Overlord level 5. Kalau di total, jumlah rahasia levelnya sebesar 30. Artinya, masih ada 10 rahasia level lagi yang belum diketahui. Makanya di karakter sheet ini ada tulisan others yang menandakan kalau Ainz masih punya 1 ras lagi atau lebih dengan total level 10 yang belum diberitahu. So, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan rahasia level dan bagaimana cara menghitung rahasia level tiap karakter. Dengan pengetahuan tentang rahasia level dan cara menghitungnya, maka kita sekarang bisa masuk ke bagian teori wujud asli albedo.
Teori ini muncul dikarenakan perkataan Shaltir di volume 1 chapter 2, atau kalau di anime, ada di season 1 episode 2 saat Shaltir dan Albedo saling mengejek dan hendak berkelahi. Di situ, Shaltir mengejek Albedo dengan perkataan, "Dasar gorila bermulut besar." Lalu dibalas dengan Albedo, "Dasar lampi." Kalau berdasarkan informasi ini saja, banyak orang yang berspekulasi kalau gorila bermulut besar yang Shaltir katakan tadi hanyalah sebuah ejekan untuk menyinggung Albedo sebagai perempuan berkekuatan fisik yang tidak normal atau gorila. Tapi, muncul sebuah informasi tambahan di volume 1 chapter 3 yang kalau di anime masih di episode 2 juga, yaitu saat Ainz terbang di atas langit dan melihat Demiurge yang berubah wujud menjadi kodok bersayap. Kalau di light novel, saat melihat perubahan Demiurge, Ainz pun teringat kalau ada makhluk heteromorfik yang mempunyai beberapa bentuk perubahan. Lalu dilanjutkan dengan perkataan Ainz, kalau di Nazarick, Sebas dan Albedo punya bentuk lain juga. Dari kalimat ini kita bisa tahu kalau tidak semua karakter heteromorfik punya bentuk lain. Hanya ras tertentu saja, dan di sini Albedo sudah dikonfirmasi memiliki bentuk lain. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, seperti apakah wujud lain Albedo? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, akhirnya ditariklah pernyataan tentang wujud lain Albedo dengan perkataan Shaltir tadi, yaitu gorila bermulut besar. Alasan kenapa gorila bermulut besar ini diyakini sebagai kalimat ejekan untuk wujud asli Albedo, dikarenakan perkataan Albedo yang membalas Shaltir dengan ejekan dasar lampi. Buat yang tidak tahu, lampi adalah sebutan untuk ikan bertubuh panjang yang memiliki mulut rata dan sering disebut sebagai vampir laut. Kalau kita lihat julukan lampi sebagai vampir laut, maka ejekan dasar lampi sudah cukup untuk mendeskripsikan wujud asli Shaltir. Dan hal yang paling mirip dari lampi dengan wujud asli Shaltir adalah bentuk mulut mereka yang sama-sama bulat dan terbuka lebar. Nah, karena ejekan Albedo di sini mendeskripsikan wujud asli Shaltir, maka kemungkinan besar ejekan Shaltir pun mendeskripsikan wujud asli Albedo, yaitu gorila bermulut besar. Asumsi wujud asli Albedo sebagai gorila pun diperkuat dengan munculnya volume 8 Side 2, yaitu kalau di anime ada di season 3 episode 1 saat scene kamar mandi. Kalau di light novel, tertulis dengan jelas kalau sepertinya posisi suara Albedo entah kenapa muncul dari tempat yang agak tinggi. Lalu kalau di anime, terdengar suara langkah kaki Albedo yang sangat berat dan cipratan air kamar mandi yang sangat besar hingga terlihat dari ruangan sebelah. Ini memberikan pertanda kalau sepertinya Albedo berubah ke wujud aslinya ketika berada di dalam kamar mandi, dan wujud itu sangat besar sampai-sampai membuat tinggi Albedo bertambah, makanya suaranya terdengar seperti berada dari tempat yang tinggi dan membuat langkahnya menjadi sangat berat. Asumsi ini semakin kuat dengan perkataan Aura yang mencoba mengingatkan Albedo tentang tubuhnya sebelum masuk ke dalam kolam. Jadi bisa kita anggap, karena Albedo yang dengan kasar masuk ke dalam bak kamar mandi dengan wujud aslinya, memicu golem singa buatan Lucifer aktif untuk menghukum mereka yang tidak sopan di dalam kamar mandi. Sampai di sini bisa kita ambil kesimpulan kalau besar kemungkinan wujud asli Albedo adalah gorila bermulut besar dengan postur tubuh yang tinggi dan besar. Karena informasi inilah, orang-orang mulai mencari referensi monster yang berasal dari game D&D dengan ciri-ciri seperti tadi. Hingga akhirnya muncul satu jawaban yang paling cocok dengan ciri-ciri tadi, yaitu monster dengan ras Nalfesne. Makhluk ini dideskripsikan memiliki tinggi sekitar 3 meter dengan berat tubuh bisa mencapai 3.600 kg yang memenuhi ciri-ciri sebagai makhluk dengan postur tubuh tinggi dan besar. Bentuk makhluk ini juga seperti gabungan dari babi dan kera yang kalau kita tarik lebih jauh terlihat seperti gorila. Ditambah dengan mulut yang lebar, maka cocok dengan perkataan Shaltir yaitu gorila bermulut besar. Dan salah satu deskripsi tentang makhluk ini adalah dia memiliki daya tahan yang tinggi terhadap serangan magic. Yang mana informasi tersebut senada dengan perkataan Maruyama kalau Albedo bisa menahan super tier magic tanpa terkena damage sama sekali. Sebenarnya masih ada satu makhluk lagi yang dianggap sebagai bentuk asli Albedo, yaitu makhluk bernama Gug. Dia adalah makhluk dari D&D juga yang terinspirasi dari H.P. Lovecraft yang memiliki penampilan seperti gorila dikarenakan bulu di tubuhnya. Ditambah juga dengan mulut lebarnya yang vertikal, sangat cocok dengan deskripsi Albedo yang dikatakan Shaltir sebagai gorila bermulut besar. Hanya saja berbeda dengan Nalfesne, Gug tidak memiliki hubungan dengan ras sukubus dan memiliki 4 tangan. Kalau disuruh pilih antara Nalfesne dan Gug, saya rasa Nalfesne jauh lebih masuk akal sebagai bentuk lain dari Albedo. Oke, setelah tahu tentang ras lain yang Albedo miliki, mulailah informasi ini dihubungkan dengan racial level yang ada di karakter sheet Albedo. Di sini terlihat kalau Albedo mempunyai 70 job level dan 30 racial level. Artinya, Albedo mempunyai 30 poin untuk dialokasikan ke level rasnya. Berhubung racial level yang diketahui dari Albedo hanyalah Im dengan level 10, artinya masih ada 20 level lagi yang belum diketahui.
Nah, orang-orang percaya kalau 20 level yang tersisa itu adalah Succubus dengan level 15 dan Nalfeshneh dengan level 5. Berarti base kelasnya Albedo adalah Succubus level 15, high kelasnya adalah Imp level 10, dan rare kelasnya adalah Nalfeshneh level 5. Tapi, kalau kita lihat karakter sheet terbaru dari Putri Rainer, terlihat dengan jelas kalau dia hanya mempunyai satu racial kelas saja, yaitu Imp level 1. Kalau memang kelas Imp adalah high class, harusnya Rainer punya kelas Succubus dengan level 15 sebagai base class di karakter sheet-nya. Apalagi ditambah dengan perkataan Albedo kalau Rainer lebih mirip Succubus daripada Imp. Yang mana perkataan itu seakan-akan memberi pertanda kalau ras Imp dan Succubus adalah dua kelas yang berbeda. Kalau memang Imp dan Succubus adalah dua ras yang berbeda, maka mungkin saja Imp level 10 di karakter sheet Albedo adalah base class pertama, dan Succubus adalah base class keduanya dengan level 15, dan Nalfeshneh adalah high class dari ras Succubus dengan level 5. Oke, itu tadi adalah penjelasan panjang lebar tentang racial level dan pembahasan tentang wujud asli Albedo. Kesimpulan saya, wujud asli Albedo masih belum dipastikan sebagai makhluk apa, dan Nalfeshneh yang sering disebutkan masih sekedar asumsi dari para fans. Tapi menurut saya, kemungkinan asumsi ini benar sangatlah besar. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.